Selamat datang di video hari ini. Jadi hari ini kita bahas saham Indika, INDY. Nah, Indi ini adalah saham pertambangan, ya, tepatnya pertambangan batu bara. Ini adalah penampakan chartingnya Indi. Seperti biasa, kita tarik garis support sama garis resistance, ya. Kita biasa mulai dari bawah, lalu atas. Setelah itu, perhatikan sini ada gap, ya. Sini closingnya 795. Habis itu kita ngambil low-nya sini atau gap-nya sini nih. Ya, sama sih. Ini gap-nya ini closingnya 625, low-nya sini juga 625. Jadi kita ngambil 625. Udah pas. Jadi ini support, support, resistance, resistance. Setelah itu kita bantu dengan garis trend line. Kita ngambil garis trend line dari titik bawah sini, hubungin ke titik sini. Setelah itu ngambil dari atas, dari titik sini, hubungin ke titik sini. Ya, ini yang bawah, titik ini ke sini. Ini yang atas, titik sini ke sini. Ini chartingnya Indi. Lalu perhatikan, ya, sini kan ada gap nih. Sini ada gap. Lalu sini ada gap. Ya. Sekarang Indi lagi berusaha tutup gap ini. Ya. Saya nggak tahu apakah besok lanjut tutup atau enggak. Jadi sesuai dengan judul, Indi kita spekulasi buy. Tapi resiko, ingat, resiko tanggung sendiri. Ya. Kalau misalnya saya mau beli Indi, saya tidak akan beli sekarang. Saya akan beli setelah dia sampai titik yang saya mau. Di mana itu? Sekitar sini. Jadi kalau masih belum sampai di sini, saya tidak akan beli. Ingat bahwa saya selalu ajarin trader tidak perlu bertransaksi tiap hari, ya. Kita tidak perlu melakukan trading tiap hari. Kita hanya melakukan trading pada saat, ya, chartingnya itu menunjukkan sinyal bahwa dia mau naik. Oke. Dan kita hanya numpang saja. Kita mencari kesempatan pada kesempatan. Tidak usah ikut-ikutan orang lain, ya. Tiap hari trading, pagi beli, sorenya jual. Itu resikonya tinggi banget. Tapi sekuritas suka, ya. Makin banyak kamu transaksi, fee-nya mereka makin banyak. Mereka tidak akan care kamu itu loss atau kamu itu gain. Yang penting kamu transaksi. Urusan lo kalau kamu itu mau gain atau loss. Yang penting gua dapat fee. Itulah tugasnya sekuritas. Itu kenapa banyak sekali analis yang menyaranin atau yang buat grup, ya, yang tiap hari suruh orang trading gitu loh. Kenapa? Karena mereka dapat fee, ya. Tapi itu kita nggak usah bahas, kita bahas Indika. Jadi kalau misalnya saya akan beli di posisi sekitar sini atau tembus trend line-nya ini, ya. Itu sekitar 740. Tadi saya sudah hitung. Nah, ya. Tembus 740, tembus trend line-nya ini, ya, posisinya di 740, saya akan beli. Atau di sekitar sini. Ini spekulasi. Kenapa saya bilang spekulasi? Karena kalau misalnya kita berkaca ke laporan keuangannya, 3 kuartal berturut-turut Indika rugi. Ya. 3 kuartal berturut-turut Indika rugi. Itu nggak bagus sebenarnya. Bagi saya, ya. Kalau misalnya saya mau pilih saham pertambangan yang menurut saya paling bagus itu adalah Adaro Energi sama Harum. Coba lihat perbandingan hutangnya itu sama Indika. Ya, jauh banget. Adaro sama Harum itu boleh bilang perusahaan yang tidak punya hutang. Ada dia hutang tapi sedikit banget. Ya, makanya ini judulnya spekulasi buy. Jadi resiko tanggung sendiri. Lalu targetnya di mana gitu kan? Targetnya di mana? Targetnya saya itu sedikit aja. Di sini tembus ini 795, ya.
Kalau misalnya kita buy di 740, kita close di 795, itu sekitar 7%. 7% bagi saya sudah cukup. Saya nggak usah sampai 20%, 30%. Ya kalau misalnya dapat ya amin, ya kan. Tapi 7% itu bagi saya udah cukup. Kalau misalnya Anda transaksi dalam jumlah besar, 7% itu udah lumayan, wah gitu loh. Ya, jadi kalau misalnya jangan iri sama orang yang bisa cuannya, oh saya hari ini cuan 20%. 20%mu equal to berapa duit? 20% cuma 200.000 buat apa gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya 7% bisa berpuluh-puluh, itu udah beda kan. Nah, itu skalanya memang beda. Cuman tiap orang kan punya konsep masing-masing. Nah, saya 7% bagi saya itu udah cukup. 5-7% itu is enough for me. Ya, 5-7% kali 3 saham deh, itu udah berapa belas persen. Coba kamu tabung di deposito, itu 1 tahun baru 5-6%, belum pajak bunga 20%. Ini nggak ada, ya. Jadi kalau misalnya contoh ya, contoh dia tembus, ya, dia tembus, lalu dia ke sini, itu berapa? Misalnya dari sini lah ya, dari titik garis ini 740 kita buy, kita ke sini. Kenapa ke sini? Karena tutup gap. Sini ada gap, ya. Sini ada gap. Kita anggap dia tutup gap. Pas aja deh 7% atau bisa lebih, itu 8-9%. Kalau misalnya dia ngambil ke titik tertinggi sini, ya, itu bisa 5-16%, bahkan lebih nih, 17-18% untuk saham Indika. Jadi ini spekulasi. Indika akan bolak-balik di 800 lebih dan 600 lebih. Dia akan swing, ya, dia turun mental ke atas. Ini hanya spekulasi. Ingat, Anda boleh tidak beli, ya, resiko tanggung sendiri. Ingat, jangan beli di sini, jangan beli di ujung pisau, ya. Tunggu dia mau naik, kita baru numpang. Oke. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Oke. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye bye.